Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, apa kabar? Saya harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan saat ini mungkin ada yang sedang sakit di rumah. Saya doakan semoga kalian cepat pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Selamat bergabung di acara Suara Pendidikan Sumsel, suara milik kita semua. Oke, bersama saya Ibu Yuni dari SMA Negeri 8 Palembang. Saat ini saya sedang ditemani oleh guru yang paling cantik di sekolahnya ya, yaitu Ibu Sri Susanti MPD yang berasal dari SMA 11. Benar, Bu? Betul sekali. Oke. SMA 11 Palembang. Ibu mengajar mata pelajaran apa nih, Bu? Kalau boleh saya tahu? Saya mengajar pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris sudah Iya. berapa lama, Bu? Lebih kurang 16 tahun. Wow, luar biasa sekali ya. Nih, kasih bocoran kita nih, kira-kira materi yang akan Ibu sampaikan hari ini tentang apa? Materinya tentang analytical exposition tax. Oke, kayaknya yang di rumah udah nggak sabar lagi nih. Boleh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Susanti. Kepada Ibu kami silakan. Oke, terima kasih Ibu Yuni. Iya. Oke, kita lanjut langsung aja ya Bu ya. Iya, Hi boleh. dear students, how are you today? Today I would like to present the material about analytical exposition tax. But tetapi sebelum saya melanjutkan materinya, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu. Iya, boleh. Ibu, ketika Ibu melihat orang nih ya lagi merokok di restoran, Iya. bagaimana pendapat Ibu melihat hal ini? Pendapat saya ya, karena saya adalah salah satu orang yang tidak senang rokok, Iya. jadi tentu saya tidak suka ya, karena menurut saya sangat mengganggu sekali seperti itu. Oke, jadi Ibu tidak setuju kalau melihat orang merokok di Dimanapun ya. Oke, dimanapun ya. Oke, kita lanjutkan kembali Bu ya. Iya. Jadi hari ini saya akan membahas kompetensi dasar 3.1, yaitu tentang membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari beberapa jenis teks analytical exposition text. Oke. Karena tujuan pembelajaran ini saya harapkan adalah students are able to identify the social function, generic structure and the language feature of this analytical exposition text. Oke, kita lanjutkan dengan definisinya dulu. Ya. Apa sih analytical exposition text? Analytical exposition text itu adalah argumentative text. Oke, apa Jadi itu? dari katanya aja sudah argumentatif. Seperti Ya. yang saya tanyakan kepada Ibu. Ibu Ya. setuju nggak kalau melihat orang merokok di restoran? Oke, Ibu ya. mengatakan tidak setuju. Kemudian Ya. Ibu menggunakan kata karena. Oke. Oke, jadi Ya, ya. kalimat berikutnya itu merupakan argumen Ibu. Oh, iya, Oke. iya, iya. Nah, ketika kita menyatakan sesuatu A tentang A dan kemudian kita memberikan alasan, itu tujuannya adalah kita untuk meyakinkan kepada si pendengar Iya. atau pembaca Iya. itu bahwa pernyataan kita itu adalah benar. Oh, seperti Jadi itu. iya, 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 seperti iya. analytical exposition text ini tujuannya adalah to persuade. Jadi intinya adalah to persuade. So the social function of this text is to persuade the reader that the idea is important. Oke. Ide dari si penulis atau si yang Ibu tadi katakan, misalnya si pembicara itu adalah benar. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali dengan generic structure-nya. Iya. Ketika kita berbicara tentang teks, itu ada strukturnya seperti tubuh, Bu ya. Iya. Ada bagian atas, ada bagian tengah, ada Iya. bagian bawah. Begitupun generic structure of analytical exposition text. Struktur yang pertama itu ada di atas atau bisa dikatakan ada di paragraf pertama. Kita menyebutnya itu sebagai tesis. Kemudian lanjut di paragraf berikutnya yaitu argumen dan paragraf terakhir itu adalah reiteration. Oke. Jadi tesis ini adalah about the topic, the main topic, atau mungkin kalau kita bahas tentang smoking maka berisi tentang definisi dari merokok itu. Tetapi bukan berdasarkan cuap-cuap aja Bu ya. Kita harus berdasarkan teori. Teori dulu yang meyakinkan. Kemudian lanjut ke argumen. Di argumen ini tidak hanya mengatakan bahwa A jelek, tetapi kita harus memberikan pernyataan lainnya. Oh, jadi Atau- ngasih alasan yang lain iya, ya, Bu, ya? iya. Maksudnya begini Bu, ketika Ibu mengatakan bahwa merokok itu jelek, Ibu menggunakan kata karena. Nah, karena berikutnya itu adalah elaboration atau disebut dengan the development of the main point yang mengatakan bahwa rokok itu jelek tadi.
Oke, lanjut nanti di paragraf terakhir biasanya menggunakan kata reiteration, yaitu ada kata kesimpulan. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang argumen, tidak hanya satu yang dihadirkan. Karena semakin banyak argumen yang kita sampaikan, maka semakin mudah atau semakin yakin orang itu percaya bahwa pernyataan kita itu benar. Oke. Jadi nanti di argumen tadi nanti akan kita temukan dengan kata pertama, kedua, selanjutnya, kemudian adalah yang terakhir. Oke, itu tadi tentang generic structure. Kita lanjutkan tentang language feeder. Yang pertama di kalimat ini atau di teks ini kita akan menemukan kalimat dalam bentuk simple present tense. Artinya kata kerja yang dipakai itu adalah kata kerja pertama atau to be miliknya present tense. Kemudian mengapa menggunakan simple present tense? Karena pernyataan ini adalah fakta. Seperti kita tahu ya, ada simple present tense adalah tenses atau kalimat yang digunakan untuk menyatakan fakta. Oke, kemudian ada evaluative language tadi Ibu. Ada unsur bahwa setuju, tidak setuju tadi. Ada unsur mengevaluasi pernyataan tersebut. Kemudian lanjut dengan internal conjunction, itu biasanya menggunakan kata first, second, kemudian yang terakhir adalah finally. Oke, kemudian ada kata casual conjunction, itu tadi yang misalnya ada kata because, due to, something like that. Oke, mungkin akan lebih mudah kalau kita bahas dengan melalui contoh. Contoh di sini seperti saya katakan di awal, yaitu materi tentang smoking in restaurant. Ini adalah tesis. Di tesis ini si penulis membahas tentang tema yang akan dia usung. Contohnya, smoking in restaurant is not just on. It must not be allowed because it rude, harmful to others and dangerous for the smoker. Dan biasanya lagi dan lagi tesis itu adalah membahas tentang tema, kemudian ada di paragraf pertama. Nah, di sini clue-nya adalah kata rude, harmful dengan dangerous. Ini merupakan argumen dan itu akan dilanjutkan di paragraf berikutnya. Oke, lanjut ke argumennya. Dikatakan bahwa perhatikan di sini ada kata firstly sebagai internal conjunction, kemudian ada kata another reason, kemudian yang terakhir adalah finally. Di sini si penulis tidak hanya memberikan argumen hanya simple sentence saja, poinnya saja, tetapi dia menulis kalimat yang lain yang disebut dengan elaboration. Karena di elaboration inilah yang mensupport main point dari yang argumen dia. Oke, jadi umpamanya firstly, smoking in restaurant is impolite. Mengapa dikatakan merokok di restoran itu tidak sopan? Di sini dinyatakannya penekanan yang lain. The smell of the smoke affect all people and can turn them off their food. Kemudian ada lagi, people pay to taste good food and not to be put off by foul smelling smoke. Jadi di sini si penulis tidak hanya memberikan poin saja, tetapi dia memberikan pernyataan lainnya. Lanjut berikutnya, seperti saya katakan sebelumnya bahwa semakin banyak argumen yang kita berikan, maka semakin orang percaya bahwa pernyataan kita benar. Pernyataan kita itu adalah bagus. Kenapa? Karena tujuan dari analytical exposition adalah to persuade, membujuk, to convince the reader bahwa our opinion as the writer is correct. Oke. Next yang terakhir, jadi kalau misalnya kalian siswa menemukan sebuah teks, di teks itu di paragrafnya ada kata firstly, ada kata another, kemudian terakhirnya ada kata finally, itu pastilah analytical exposition text. Seperti itu ya, ciri-cirinya. Cirinya. Kemudian di paragraf terakhir atau di paragraf terakhir dari teks tersebut menggunakan kata in conclusion or it can be conclude, itu adalah reiteration. Salah satu generic structure dari analytical exposition text. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan Ibu. Jadi intinya analytical exposition text ini adalah argumentative text. Jadi semakin banyak argumen yang kita sampaikan, maka semakin mudah orang untuk percaya bahwa pernyataan kita itu adalah benar. Karena tujuan ini adalah membujuk, to persuade the reader. Oke. Terima kasih Bu Susanti atas penjelasannya hari ini. Materinya sangat menarik sekali ya. Tapi sayang karena waktu yang terbatas, jadi mungkin di lain kesempatan akan kami undang kembali untuk menyajikan materi-materi yang lebih menarik lainnya. Oke, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun saran, silakan kalian ketik di kolom komentar di bawah ini ya.
Demikian ya informasi yang bisa kami sampaikan dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya Ibu Yuni Herawati dan Ibu Susanti mohon undur diri. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Suara Pendidikan Sumsel, suara milik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.